Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Di sini saya kedatangan kit digital echo mixing stereo amplifier with subwoofer merek Platinum model DMS 7000X. Rangkaian pada kit ini sudah lengkap, mulai dari regulator atau rangkaian regulasi yang mengatur tegangan arus masuk dari catu daya, rangkaian power amplifier untuk pengarah suara, rangkaian tone control untuk mengatur output frekuensi suara, dan rangkaian echo digital plus tune untuk memberi efek pantul dan mengatur frekuensi output yang mendapat input dari mix. Disatukan di plat besi seperti ini. Tentu saja kit ini sangat mempermudah para perakit pencipta audio rumahan karena pengaplikasiannya sangat mudah. Cukup menghubungkan tegangan catu daya pada trafo, menghubungkan speaker pada amplifier, dan menghubungkan jack female pada input tone control. Oke, jadi adanya kit DMS 7000X ini bukan untuk saya review, tapi untuk diperbaiki. Karena kata teman saya, suara pada salah satu outputnya cacat atau serak. Di sini saya akan ukur semua transistor pada rangkaian power amplifiernya secara langsung, karena kecurigaan saya kerusakannya berada di power amplifier. Agar lebih mempermudah dan teman-teman dapat memahami patokan atau tolak ukur jarum multitester, maka saya akan copot kedua kapasitor pada rangkaian regulatornya. Karena kapasitor ini terhubung ke kaki kolektor transistor penguat awal dan kaki kolektor transistor penguat akhir atau final yang dapat mempengaruhi pergerakan jarum pada multitester. Di sini kedua kapasitornya sudah terlepas. Saya akan siapkan multitester analog di skala kali 1 pada menu ohm. Untuk memulai pengukurannya, sekarang teman-teman ingat atau catat parameter yang akan saya sampaikan. Nilai pengukuran transistor BCT di multitester analog agar dinyatakan baik adalah 1 sampai 10 ohm. Dan nilai ini akan keluar ketika kaki basis mendapat polaritas yang tepat. Untuk jenis NPN, kaki basis mendapat polaritas positif. Untuk jenis PNP, kaki basis mendapat polaritas negatif. Untuk teman-teman yang belum tahu cara cek transistor BCT, silahkan tonton video ini, atau bisa juga membaca deskripsi pada video ini. Saya memastikan jenis transistor dengan melihat jalur kaki kolektornya, dan menentukan kaki basis pada transistor final. Agar mudah difahami, di sini saya contohkan cara pengukuran yang salah karena selalu menempelkan salah satu probe di kaki emitor dan hasilnya akan membingungkan seperti ini. Karena seharusnya jika jarum pertama bergerak menunjuk angka 1, harusnya pengukuran di kedua juga jarum menunjuk ke angka 1. Jadi kalau kita salah menempelkan jarum yang diam yaitu untuk kaki basis, maka jarum akan menunjuk angka yang tidak teratur. Kadang di angka 1, 10, 20, atau angka yang lainnya pada saat pengukuran satu transistor. Untuk penyebab kenapa jarum bergerak ketika posisi probe sudah seperti itu, saya akan jelaskan di kesempatan video yang lain. Oke, untuk teman-teman pemula, sekarang perhatikan di sini. Ini adalah resistor kapur di power OCL kelas AB. Salah satu kaki resistor ini terhubung ke kaki emitor dan kaki satunya ke pin output speaker. Oke, untuk menentukan kaki emitor, teman-teman bisa lihat kaki yang terhubung ke resistor kapur, dan untuk menentukan kaki kolektor, teman-teman bisa lihat kaki yang terhubung langsung ke jalur kapasitor power supply. Dan sisanya adalah kaki basis transistor. Jika kita sudah tahu posisi kaki basis, tinggal tempelkan salah satu probe ke kaki basis, dan satunya tempelkan ke kaki kolektor dan emitor. Jika kaki basis mendapat polaritas yang sesuai, maka jarum akan bergerak. Tapi jika kaki basis tidak mendapat polaritas yang sesuai, maka jarum seharusnya tidak bergerak. Untuk transistor PNP, kaki basis mendapat polaritas negatif atau probe merah di multitester analog. Untuk transistor NPN, kaki basis mendapat polaritas positif atau probe hitam di multitester analog. Oke, di sini ada satu transistor final yang salah satu persimpangannya terputus. Ini dia, tipe PNP, dan persimpangan yang terputus berada di kaki emitor.
Dan coba lihat di sini, ini juga transistor PNP dan nilai kondisinya bagus dalam pengukuran. Jarum bergerak tidak lebih dari 1 ohm. Terlihat ya, transistor sebelah ini tidak bergerak, artinya transistor ini rusak karena kaki persimpangan emitornya terputus. Dan itulah yang menyebabkan suara cacat atau serak, karena salah satu transistor finalnya terputus. Beda halnya ketika transistor finalnya jebol atau short, maka suara yang dikeluarkan power amplifier akan berdengung sangat keras. Inilah dia transistor yang rusak tadi. Saya akan buktikan dengan cara mengukur transistor ini di luar PCB. Kaki basis ada di sebelah kiri. Karena transistor ini tipe PNP, maka tempelkan probe merah pada kaki basis dan probe hitam ke kaki kolektor dan kaki emitor. Nah, di sini ketika probe hitam ditempelkan ke kaki emitor, jarum tidak bergerak. Artinya transistor ini putus di bagian persimpangan emitornya. Oke, sambil menunggu teman saya mencari transistor final pengganti, saya akan lakukan pengecekan ke komponen aktif lainnya, terutama di transistornya. Di sini semua transistor penguat awal pada kedua power ini masih bagus semua. Di power ini transistor penguat awalnya menggunakan TIP32 dan TIP31. Ini TIP31C jenis NPN, ini TIP32C jenis PNP. Sebelahnya juga sama ya. Dan ini transistor finalnya. Di sini sudah diketahui salah satu transistor finalnya terputus, tapi di transistor penguat awalnya masih bagus semua. Artinya kecil kemungkinan kerusakan merembet ke bagian driver, terutama di ketiga transistor A733 ini dan transistor BD139. Oke, saya kira pengukuran transistor final dan transistor penguat awal saja sudah cukup ya untuk memastikan kerusakan pada power amplifier ini. Saya tinggal tunggu teman saya mencari transistor penggantinya. Sambil menunggu, saya akan ganti thermal paste yang ada di pendingin transistor final ini dan memasang kapasitor yang tadi saya lepas. Saya luruskan dulu kaki-kaki kapasitornya dan membersihkan timah yang masih menempel di PCB agar pemasangan lebih mudah. Di sini untuk pemasangan kapasitornya hati-hati, jangan sampai terbalik polaritasnya, karena kalau sampai terbalik kapasitor ini bisa meledak. Oke, selanjutnya saya akan membersihkan sisa thermal paste yang sudah kering dan mengganti dengan thermal paste yang baru. Thermal paste ini fungsinya untuk menghilangkan celah udara antara pendingin, mika, dan transistor. Oke, di sini teman saya mendapat transistor sunken bekas atau cabutan dari power amplifier yang sudah tidak terpakai. Sebelum dipasang, kita harus cek kondisinya dulu, apakah masih baik atau rusak. Seperti biasa, untuk mengukur komponen aktif, saya menggunakan multitester analog skala kali 1 pada menu on. Transistor ini tipe PNP, maka tempelkan probe merah atau polaritas negatif pada kaki basis dan probe hitam ke kaki kolektor dan emitor secara bergantian. Dan jarum harus bergerak di antara 1-10 ohm. Di sini ketika probe hitam ditempelkan ke kaki emitor, jarum tidak bergerak. Artinya transistor ini rusak karena di persimpangan jalur emitor terputus. Kita coba transistor yang lain. Transistor ini juga sama rusak ya. Sama persimpangan kaki emitornya terputus. Waduh, transistor ini juga sama ya, kondisinya rusak di persimpangan emitornya. Oke, jadi saya suruh teman saya cari lagi stok transistor cabutan yang ada di rumahnya. Sambil menunggu teman saya mencari transistor penggantinya, saya ngopi dulu biar nggak ngantuk.
Ini trafo 1 ampere 15 volt CT. Saya akan gunakan untuk ngetes power amplifiernya nanti. Ini dia, teman saya dapat lagi power bekas yang masih disimpan di rumahnya. Saya akan cek lagi. Semoga kali ini masih ada yang hidup. Keempat transistor Sanken ini sepertinya bekas dipasang di power mono, karena pemasangan di pendingin berdempet 2 transistor NPN di sebelah kanan dan 2 transistor PNP di sebelah kiri. Oke, untuk yang ini masih bagus. Saya coba cek yang sebelahnya. Ternyata sudah rusak. Nggak apa-apa, karena saya hanya butuh 1 transistor PNP saja. Saya akan lepas dulu dari pendinginnya. Saya akan cek lagi transistornya supaya teman-teman bisa jelas memahaminya. Sekarang perhatikan, ini adalah transistor PNP, maka kaki basis mendapat polaritas negatif pada kaki multitester analog, dan itu ada di probe merah. Dan tempelkan probe hitam ke kaki kolektor dan emitor. Jarum harus bergerak 1-10 ohm dan tidak kurang dari 1 ohm atau mendekati 0. Jika jarum menunjuk angka 0, dipastikan transistor short. Oke ya, karena ini masih hidup, langsung saja saya pasang sebagai transistor penggantinya. Kasih thermal paste dulu di bawah bodinya, agar panas yang keluar dari transistor bisa tersebar ke pendingin dengan baik. Dan untuk cara menghubungkan kaki transistor yang pendek ke PCB, kita bisa ambil kaki bekas transistor yang sudah rusak, lalu solder satu persatu seperti ini untuk menghubungkan kaki-kaki ini. Harap berhati-hati, jangan sampai antara kaki basis, kolektor, atau kaki kolektor emitor tersambung. Jika sudah terpasang, kita tinggal tes. Di sini saya menggunakan trafo 1 ampere 15 volt CT yang sudah saya siapkan tadi. Untuk mengetes power amplifiernya ini, ampere dan tegangan segitu sudah cukup untuk menghidupkan power OCL ini. Dan power amplifier pun aman ketika pengetesan hanya memegang input pada power amplifier seperti ini. Di sini trafo bergetar parah, mungkin cangkang penutupnya ini kendor. Saya akan coba sembari dipegangin saja. Saya tes lagi. Oke, berbunyi. Selanjutnya saya akan tes dengan input audio untuk mendengarkan output suaranya. Oke, berbunyi. Bersih dan tidak cacat, berarti power amplifier ini sudah normal. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya.